Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rizky dari kelas M237. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan pokok-pokok materi dari selama saya semester 6 pada mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD. Adapun untuk materi pertama yaitu keterampilan berbahasa secara umum. Keterampilan berbahasa merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam komunikasi lisan dan tulisan. Adapun 4 aspek utama dari keterampilan berbahasa. Yang pertama itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang dimana keempat aspek tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Faktor penentu dari keterampilan berbahasa ini yaitu kosakata, tata bahasa, konteks komunikasi, dan tujuan berbahasa. Adapun fungsi dalam bahasa yaitu sebagai alat komunikasi, untuk sebagai alat pengekspresian diri, interaksi sosial, dan saran berpikir kritis. Untuk materi yang kedua yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan menyimak itu merupakan keterampilan yang mendengarkan secara aktif dan kritis untuk memahami suatu pesan, bukan hanya sekedar mendengar. Adapun keterampilan berbicara yaitu suatu keterampilan dalam menyampaikan gagasan secara lisan dan jelas, runtun dan sesuai konteksnya. Sedangkan untuk keterampilan membaca yaitu keterampilan dalam memahami suatu teks secara mendalam, yaitu seperti makna tersirat, tersurat, dan kritis. Dan yang terakhir, keterampilan menulis yaitu mengungkapkan suatu ide dalam bentuk tulisan yang terstruktur, logis, dan sesuai dengan tujuannya. Keterampilan membaca itu terbagi menjadi 4, yaitu literal, kritis, pemahaman, dan kreatif. Adapun membaca literal merupakan suatu proses dalam memahami isi teks apa adanya, dan juga tersedia beberapa fakta, data, urutan kejadian yang tertulis jelas. Nah, membaca pemahaman merupakan untuk menangkap makna tersurat dan tersirat serta menarik kesimpulan dan memahami ide pokok. Untuk membaca kritis yaitu merupakan penganalisis, pengevaluasi, dan mempertanyakan kebenaran serta tujuan penulis. Sedangkan untuk membaca kreatif yaitu mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman, menghasilkan ide baru, dan berimajinasi. Nah, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menulis fiksi dan fiksi. Menulis fiksi terbagi menjadi 3, yaitu menulis fiksi puisi, menulis fiksi prosa, menulis fiksi drama. Nah, adapun dari menulis fiksi puisi yaitu karya sastra yang menggunakan bahasa padat, indah, dan penuh makna melalui diksi dan irama. Adapun unsur puisi yaitu yang pertama ada diksi atau pilihan kata, imajinatif, rima, irama, majas, dan tema. Adapun jenis puisi itu ada puisi lama seperti pantun, syair, gurindam, dan puisi baru itu bebas, terus bisa juga soneta, dan elegi, dan ode. Adapun langkah menulis puisi yaitu tentukan tema, terus pilih sudut pandangnya, kembangkan diksi dan berikan imajinatif serta susun baitnya. Nah, kita beralih ke menulis prosa dan drama. Prosa fiksi yaitu cerita dalam bentuk paragraf seperti cerpen, novel, atau novela. Terus ada juga unsurnya itu pasti terbangun dari tokoh, alur, latar, tema, sudut pandang, dan amanat. Adapun kalau untuk cerpen yaitu terdapat satu konflik dan dia itu kebanyakan ringkas. Kalau untuk novel tersendiri dia unsurnya itu kompleks, terus banyak tokoh dan banyak alur, serta biasanya jalan alurnya itu panjang. Nah, adapun untuk drama yaitu suatu naskah untuk dipentaskan yang terdiri dari dialog, monolog, dan pertunjukan pementasan. Adapun unsur drama yaitu ada babak, adegan, konflik, tokohnya itu ada 2 yaitu protagonis dan antagonis serta resolusi. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu menulis resensi, non-fiksi, dan buku laporan.
Resensi merupakan ulasan karya atau ulasan karya baik buku ataupun film yang berisikan identitas karya, sinopsis, keunggulan, kelemahan, dan rekomendasi. Non-fiksi umum itu terdiri dari esai, artikel, opini yang berdasarkan fakta dan juga bersifat logis dan ada tesisnya itu didukung oleh data. Nah, sedangkan buku laporan itu yaitu contohnya seperti laporan kegiatan atau laporan perjalanan, laporan pengamatan, dan sistematikanya itu berbentuk terdiri dari pendahuluan, isi atau deskriptif, penutupan, dan lampiran. Adapun kunci penulisan dari menulis resensi, non-fiksi, dan buku laporan yaitu objektif, faktual, sistematis, dan bahasanya itu lugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Rizky. Di sini saya akan memerankan sebuah peran dari drama yang berjudul Cahaya di Balik Ruang Kuliah. Di sini ada pun sinopsis dari drama tersebut yaitu sebuah drama Cahaya di Balik Ruang Kuliah itu merupakan sebuah drama pendidikan yang mengisahkan tentang kehidupan sekelompok mahasiswi dari berbagai latar belakang dalam menjalankan dunia perkuliahan. Di balik suasana kampus yang tampak menyenangkan, dipenuhi tawa, tugas, dan organisasi, ternyata menyimpan berbagai perjuangan yang tidak semua orang ketahui. Nah, di sini ada sosok Alia, merupakan mahasiswi rajin namun sering tidak merasa cukup baik dibandingkan teman-temannya. Ada pula sosok Dinda yang lebih baik menghabiskan waktu bersama ponselnya daripada mendengarkan materi perkuliahan. Ada juga sosok Lina yang terobsesi mengejar IPK sempurna hingga lupa bahwa hidup lebih baik lebih dari sekedar angka. Sementara Sinta, teman yang pendiam dan bersemangat itu, menyimpan duka yang sangat besar. Ia berada di ambang putus kuliah karena keluarganya tak sanggup untuk membayar UKT. Ketika kebenaran tentang Sinta akhirnya terungkap, semua berubah. Rasa bersalah, empati, dan solidaritas muncul dari hati masing-masing. Dosen Ratna hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang menguatkan. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa di balik ruang kuliah tersebut, pelajaran terbesar bukan ada di buku, tetapi ada di hati. Nah, pada drama ini saya memerankan sosok Rani, yang dimana Rani itu mahasiswa yang ceria, humoris, suka bercanda, dan pandai mencairkan suasana. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari simak peranan saya. Selamat pagi dunia, selamat pagi Alia, selamat pagi manusia-manusia yang masih bisa bangun jam segini. Kampus juga pasar, Al. Bedanya tuh cuma di pasar tuh ada gorengan, di sini tuh cuma ada tugas. Ngomong-ngomong, tugas resume kemarin udah dikumpulin belum? Hampir lupa katanya. Padahal nih Alia, kamu tuh tidurnya jam 9 malam tiap hari buat belajar. Ajaib banget tau gak sih kamu bisa lupa gitu, hampir lupa. Tutorial apa? Tutorial cara nulis tugas yang belum dikerjain gitu? Tenang Lin, nilai A itu kayak rezeki tau gak? Kalau udah jodoh pasti ketemu, pasti dapat deh itu nilai A-nya. Beneran. Dosen masuk, Ibu Ratna udah masuk. Cepet masuk. Empati dalam dunia kerja itu intinya adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, Ibu. Jadi bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga soal bagaimana kita itu memperlakukan sesama rekan kerja. Oh ya, Sinta kemana ya? Biasanya dia selalu duluan nyampe di kantin. Tumben dia gak ada. Oh my god, Dinda, ini tuh jam makan siang, bukan jam stalking media sosial, tau gak? Aduh, Dinda, kamu ini ya. Nanti kalau nilai kamu jeblok, jangan salahin siapa-siapa ya selain FYP. Awas aja. Woi, 4,0 itu tuh bukan cita-cita tau gak sih, Lin? Itu obsesi. Kamu makan gak sih tadi pagi? Nah, itu Sinta. Kamu dari mana aja sih? Aku kira tuh kamu diculik alien tau gak sih? Guys, Sinta belum masuk gak ya? Udah hampir mulai nih. Ini kelasnya tau gak sih? Iya, kita tuh tahu. Tapi yang penting tuh sekarang Sinta kenapa? Dia gak pernah bolos loh sebelumnya.
Eh, iya Bu, udah berapa kali? Hah, Bu, maksudnya Sinta putus kuliah? Intinya kalau Sinta tuh perlu bantuan, kita bakal bantu kok. Pokoknya kita bantu, titik banget. Oke guys, kita udah kumpul. Karena kita udah semuanya tuh udah sepakat. Kita harus bantu Sinta. Sekarang kita harus berpikir gimana caranya. Wah Lin, aku terharu banget. Siapa sih yang ngira kamu bisa sepuitis ini, tau nggak? Sinta, akhirnya. Biarin, ini harga yang harus kamu bayar karena bikin kita khawatir, tau nggak sih? Wow, tepuk tangan gak sih guys? Sebuah keajaiban telah terjadi. Dinda teman kita menggunakan HP buat scrolling cuy. Oh my god. Oke, jadi rencana kita apa sekarang? Kita mau makan di kantin atau belajar bareng di perpustakaan? Pilih. Wah Lin, kamu udah elected banget ya. Catat tanggalnya guys, catat tanggalnya. Ini udah bersejarah banget. Bersejarah pokoknya. Baiklah, itulah tadi peranan saya sebagai tokoh atau sosok Rina. Terima kasih sudah menonton videonya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.